Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali postingan-postingan di WA kita terkait tentang masjid sebagai antibodi. Tentu di sini saya tidak menolak atau menentang pendapat tersebut. Akan tetapi mari kita melihat, memaknai secara jernih, menempatkan hadis secara proporsional sesuai dengan apa yang telah dijelaskan para ulama salafus sholih. Yang pertama, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ardi surifat an umaril masajid. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis dalam postingan yang beredar tersebut berasal dari riwayat Ibnu Asakir juz 17 halaman 11 dan Ibnu Adi juz 3 halaman 232. Padahal yang dimaksud Ibnu Adi dalam hadis ini adalah masuk dalam kategori hadis dhaif yang tercantum dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa karya Ibnu Adi. Alasan yang menjadikan hadis ini dhaif adalah adanya periwayat yang bernama Zafir bin Sulaiman yang disebut sebagai orang yang sering terbalik-balik dalam meriwayatkan hadis, baik sanadnya maupun matannya. Orang yang meriwayatkan hadisnya selalu menyertakan kata hadis ini dhaif setelah meriwayatkannya. Ahaditsuhu maqlubatul isnad, maqlubatul matni, wa amatu ma yarwihi la yutaba'u alaihi wa yuktabu haditsuhu ma'a dhafihi. Hadis-hadis yang diriwayatkannya terbalik-balik sanadnya dan matanya. Secara umum, hadis yang diriwayatkannya tidak memiliki tabi' dan hadisnya ditulis dengan menyertakan kedhaifannya. Yang kedua, idza aradallahu biqaumin ahatan nadhara ila ahlil masajidi fasarafa anhum. Apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Dalam postingan yang beredar disebutkan bahwa hadis ini berasal dari riwayat Ibnu Adi juz 3 halaman 233, Ad-Dailami Al-Ghumari Al-Mudawi juz 1 halaman 292, Abu Nuaim dalam Akhbar Asbihan juz 1 halaman 159 dan Ad-Daruqutni dalam Al-Afrad Tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 341. Namun dalam penjelasan di atas tidak dijelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa. Imam Ad-Daruqutni dalam Al-Afrad menjelaskan bahwa hadis ini hadis gharib. Jika hadis ini hadis gharib dan telah dinilai dhaif oleh ulama, maka kemungkinan naik ke derajat hasan lebih sedikit, karena tidak akan ditemukan riwayat lain sebagai tabi'. Yang ketiga, yaqulullahu azza wa jalla inni la'ahummu bi ahlil ardi azaban fa idza nadhartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi,
Sesungguhnya aku bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi. Maka apabila aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, yang saling mencintai karena aku, dan orang-orang memohon ampunan pada waktu sahur, maka aku jauhkan azab itu dari mereka. Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 2946. Hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi dalam Dakhiratul Hufat al-Makhraj minal huruf wal alfat ad-dakhirah fi al-ahadis ad-dhaifah wal mawdu'ah menjelaskan bahwa dalam periwayat hadis ini terdapat seorang yang bernama Soleh al-Mari yang disebut sebagai orang yang tidak bisa dipercaya dalam hadis atau la syai'a fil hadis. Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa bahkan menjelaskan bahwa hadis ini tergolong mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang sering melakukan kesalahan atau fahsyul ghalat, atau rawi yang sering melakukan dosa. Al-Baihaqi berkata, beberapa jalur dari Anas ibn Malik dalam arti yang sama, apabila digabung maka memberikan kekuatan untuk diamalkan. Namun perkataan Imam Al-Baihaqi ini tidak berlaku mutlak. Mari kita perhatikan jawaban Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir. Naam, hadza mahsusun bima idza lam yaqsuril khabas bidalilil khabaril madhkur. Semua ini, yaitu mara bahaya dijauhkan dari masjid, adalah jika keburukan tidak banyak. Terbukti dengan dalil hadis sebelumnya. Faidul Qadir juz 1 halaman 342. Apa hadis yang dimaksud dengan hadis sebelumnya? Imam As-Suyuti menyampaikan riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal azab man kana fihim. Jika Allah menimpakan azab kepada suatu kaum, maka Allah ratakan kepada mereka semua. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Hadis Al-Bukhari ini dari segi kualitas lebih sahih daripada hadis-hadis sebelumnya. Dan hadis ini tidak membedakan mana yang di masjid dan yang di luar masjid, mana yang orang baik dan yang tidak baik juga akan kena. Pasien atau dokter juga bisa jadi korban. Ketiga hadis di atas memiliki makna yang sama, walaupun berbeda redaksi matan. Selain itu juga bersumber dari sahabat yang sama. Di sisi lain, jika kita kaji matanya melalui pendekatan naqdul matan, hadis ini bertentangan dengan fakta sejarah. Beberapa sahabat senior atau kibarus sahabah ternyata masih tertular penyakit, bahkan sampai meninggal, seperti Abu Ubaidah al-Jarrah, Surahbil bin Hasanah, Mu'ad bin Jabal, Khalid bin Walid, dan beberapa sahabat lain. Padahal sahabat-sahabat ini tidak diragukan lagi kecintaannya dengan masjid. Yang keempat, kanu idza faragu min syai'in atau al-masajidah. Mereka para sahabat apabila ketakutan dengan sesuatu maka mendatangi masjid. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman juz 3 halaman 84. Ungkapan ini bukanlah hadis, melainkan ungkapan Imam Asy-Sya'bi. Imam Al-Baihaqi sendiri dalam Syu'abul Iman sama sekali tidak menyandarkan ungkapan ini sebagai hadis, melainkan hanya ungkapan ulama saja. Maka jika ada pesan, siaran, broadcast di WA kita yang menyandarkan ungkapan ini sebagai hadis, maka orang tersebut termasuk menyebarkan hadis palsu. Keterangan dari beberapa kamus Arab makna faragha dalam lafal tersebut, kanu idza faragu min syai'in atau al-masjidah. Lafaz faragha yang mutaaddi atau transitif dengan min tidak ditemukan. Belum ditemukan makna
ketakutan tentang sesuatu. Makna yang tepat adalah jika para sahabat selesai mengerjakan apapun, maka mereka datang ke masjid. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita dalam memaknai hadis-hadis yang saat ini sedang banyak beredar di WA kita atau di media sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.